Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricky Effendi, guru pengampu mapel matematika di kelas 10. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi baru di SMA Negeri 11 Semarang. Silakan mulai terbiasa beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 11 Semarang. Tolong tingkatkan hal-hal yang baik yang kalian dapat dari SMP dan tolong tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sehingga di SMA ini nanti kebiasaan baik kalian bisa dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi matematika di kelas 10 ini menggunakan video pembelajaran ini. Pak Riki harap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Di kelas 10 semester 1 ada 4 materi. Di video ini Pak Riki akan menyampaikan materi pertama, sub pertama, ya. Jadi materi pertama, sub materi pertama. Materi pertamanya adalah persamaan nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak itu sendiri mempunyai sub bagian-bagian yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian video ini, Pak Riki akan menjelaskan tentang pengertian nilai mutlak dan juga menggambar grafik nilai mutlak. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam video ini ada 2 tujuan pembelajaran. Dalam kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu tujuannya agar setelah selesainya video ini kalian bisa mendapatkan hal yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Oke, jadi tujuannya ada 2. Pertama, mengenal tentang definisi nilai mutlak. Yang kedua, bagaimana cara menggambar grafik nilai mutlak. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama tentang pengenalan nilai mutlak. Oke. Nah, konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu sendiri bisa dibayangkan seperti langkah dalam berjalan. Coba diperhatikan dulu langkahnya. Misal mula-mula kamu ada di titik 0. Sini ya. Kemudian kamu berjalan langkah pertama 2 langkah ke kanan. Kemudian kamu melangkah lagi ke langkah sebaliknya 3 langkah. Kemudian kamu melangkah ke kanan lagi 2 langkah. Kemudian melangkah ke kiri 1 langkah, 1 langkah. Ini salah satu penerapan dari nilai mutlak ya, pengertiannya. Terus bagaimana efeknya? Nah, banyak langkah anak tersebut. Ya. Pertama dia langkah ke kanan tadi 2. Kemudian dia melangkah ke kiri. Karena dia itu berlawanan langkahnya, maka di sini negatif 3. Kemudian dari langkah kanan 2, melangkah ke kiri kebalikannya negatif, dan juga melangkah lagi ke kiri kebalikannya lagi negatif. Tapi di sini karena dia nilai mutlak, maka langkah-langkahnya tidak ada negatif. Untuk perhitungannya nanti, maka yang negatif ini akan menjadi positif. Itulah konsep awal dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak positif ya, selalu akan bernilai positif di akhir. Ini ada simbol seperti garis tegak 2 ini. Ini adalah simbol dari nilai mutlak. Jadi di sini bacanya adalah nilai mutlak dari 2. Hasilnya 2. Yang ini nilai mutlak dari
negatif 3 hasilnya positif 3. Nilai mutlak dari 2 hasilnya 2. Nilai mutlak dari negatif 1 hasilnya positif 1. Jadi itu ya. Bisa dikatakan nilai mutlak itu merupakan jarak. Jadi cukup banyak pengertiannya. Jadi nilai mutlak nanti akan selalu positif. Next. Nah, simbolannya. Nilai mutlak itu bisa dikatakan sebagai jarak bilangan. Jarak ya. Intinya itu jarak. Namanya jarak itu selalu positif. Jadi itu hampir mirip. Bisa dikatakan juga sama bahwa nilai mutlak jarak, nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Oke. Nah, kita selanjutkan. Nah, ini adalah simbol teoremanya, definisi yang pertama. Misalkan X adalah bilangan real, nilai mutlak, ini ya bacanya ya, nilai mutlak X didefinisikan. Yang pertama di sini, nilai mutlak X itu mempunyai dua cabang. Cabang yang pertama adalah positif X untuk X lebih dari sama dengan 0. Cabang yang kedua adalah negatif X untuk X kurang dari 0. Ini nanti akan menjadi definisi penting untuk nilai mutlak. Jadi tolong diperhatikan, dipahami. Definisi ini akan dipakai terus ke belakang nanti, karena ini definisi pertama, teorema pertama dari nilai mutlak. Kalau yang tadi pengertian, sekarang sudah definisi ke perhitungan. Jadi nanti nilai mutlak X punya dua cabang ya, X positif, kemudian X negatif. X yang positif syaratnya X-nya lebih dari sama dengan 0. X yang negatif syaratnya jika X-nya kurang dari 0. Itu adalah definisi dari nilai mutlak, teoremanya. Nah, ini dengan kalimat sehari-hari. Sama tadi ya. Jadi nilai mutlak itu merupakan bilangan positif. Kalau dia sudah positif, maka dia tidak berubah, tetap positif. Tapi kalau dia negatif, dia akan kena nilai mutlak, nanti hasilnya menjadi positif. Nilai mutlak negatif 5, maka hasilnya positif 5. Itu ya. Next. Nah, sekarang kita ke contoh soal menyusun definisi nilai mutlak. Fungsinya akan selalu dikembangkan, tidak hanya X saja. Untuk contoh yang ada di slide ini, tentukan definisi dari fx nilai mutlak dari X plus 8. Bagaimana untuk membuat definisinya? Kamu ingat tadi definisi ada dua cabang ya, cabang yang positif sama cabang yang negatif. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama, sebelum kita masuk ke cabangnya, kita cari dulu batasnya. Untuk mencari batas, kamu ambil fungsinya, kemudian sama dengan kan 0. Berarti kebetulan fungsinya X plus 8, kita sama dengan 0. Nanti X-nya akan menjadi negatif 8. Banyak cara. Kalau cara yang paling gampang tentunya di kalian SMP, positif 8 pindah ruas. Itu cara yang paling gampang yang biasanya dipahami oleh kalian ya. Jadi X-nya jadi negatif 8, pindah ruas seperti SMP dulu. Setelah ketemu batasnya baru kita cabangkan 2. Nah, karena di sini fungsinya X plus 8, maka cabang yang pertama yang atas positif, X plus 8. Tidak ada perubahan. Yang ada perubahan yang cabang kedua, yang bawah. Cabang yang kedua adalah negatif X plus 8. Bisa dipahami? Oke, di sini Pak Riki ingatkan ya. Kalau yang negatif, yang bawah jangan lupa diberi kurung. Ya, biar tidak hilang. Ingat itu ya. Jangan lupa untuk diberi kurung. Jadi artinya ini yang kena negatif itu semua yang ada dalam kurung, baik X maupun plus 8. Jadi nanti kalau tidak ada kurungnya salah, akan Pak Riki salahkan.
ya. Jadi definisinya yang pertama ini positif, yang kedua negatif. Dengan catatan yang negatif ada kurungnya. Syaratnya kemudian kita pakai yang atas, yang positif syaratnya lebih dari sama dengan, ya, lebih dari sama dengan min 8. Min 8 ini didapat dari langkah pertama tadi, nilai X. Kemudian yang bawah sama, cuma tandanya X kurang dari negatif 8. Itu ya. Jadi cukup mudah untuk definisi ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, cukup. Kemudian kita ke yang kedua. Nah, Parik rasa cukup. Bagaimana cara menggambar grafik dari nilai mutlak? Oke. Bagi kalian, ya, Parik beritahukan untuk grafik nilai mutlak bisa memakai diagram Kartesius. Masih ingat di SMP? Grafik Kartesius, sumbu X yang tiduran, ya, mendatar atau bahasa kalian rebahan, sumbu Y yang tegak. Nah, di sini. X positif yang kanan, X negatif yang kiri, Y positif yang atas, Y negatif yang bawah. Parki simpulkan dulu biar nanti kalian punya arah yang lebih jelas. Grafik nilai mutlak semuanya berbentuk seperti ini. Luncip, ya. V luncip buka ke atas. Ingat ya. V luncip buka ke atas. Punya satu titik luncipnya di bawah. Itu ciri-cirinya. Jadi tidak mungkin nanti grafik nilai mutlak yang kalian buat itu melengkung. Ya. Nggak mungkin. Jadi selalu luncip, ya. Dan juga misal dia melengkung-melengkung, melonggar-melonggar juga nggak mungkin. Tuh, jadi hanya ada satu bentuk. Jadi kalau kalian nanti menggambar grafik, hati-hati ya. Kalau bentuknya tidak seperti ini, harus ada yang ditinjau lagi pekerjaan kalian. Oke, kita mulai saja. Segera, bagaimana cara menggambar grafik? Sama dengan materi SMP menggambar seperti biasa. Tinggal siapa yang kita masukkan, itu yang penting. Contoh, bagaimanakah gambar grafik dari fx adalah nilai mutlak dari x min 2. Nilai mutlak dari x min 2 ya. Langkah pertama untuk menggambar grafik, kita samadengankan 0 fungsinya. Berarti pertama x min 2 sama dengan 0. Nanti akan menjadi X sama dengan 2. Nah, perlu diketahui nilai X sama dengan 2 atau nilai yang pertama kali muncul ini, dia akan menjadi titik luncipnya. Itu. Jadi acuannya adalah nilai langkah pertama ini. Tergantung fungsinya. Ya, kebetulan di sini fungsinya X min 2, maka X-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 2 akan jadi titik luncipnya. Kemudian langkah kedua, kita buat tabel pembantu. Oke, tabel pembantu. Sini belum muncul. Sini ya. Bisa dilihat. Tabel pembantu, cara mengisinya sekarang tidak sembarangan, biar akurat dan juga efektif. Yang pertama kali masukkan adalah X sama dengan 2. X sama dengan 2, kamu taruh di tengah. Di sini, X sama dengan 2. Nah, ini ya. Pertama. Kemudian kamu ambil titik X sembarang di sebelah kanannya 2 sama di sebelah kirinya 2. Kebetulan di sini Pak Riki ambil 2 titik, boleh, yaitu 3 sama 4. Kemudian yang di kirinya Pak Riki ambil titik 1 sama 0. Jadi itu langkah pertama, yang kedua, biar efektif ya. Ambil titik kuncinya, ditaruh di tengah, terus yang ambil titik sebelah kanan dari titik kunci, dan juga ambil titik sebelah kiri dari titik kunci. Nah, setelah kita dapat
titik X-nya ini ada 5, misal kamu boleh lebih dari 5 ya, boleh. Tapi biasanya 5 sampai 7 atau 9 gitu ya, ganjil titiknya. Kita masukkan ya. 2 kamu masukkan ke persamaan fx. X-nya diganti 2. Berarti 2 min 2 hasilnya 0. Kamu taruh bawahnya sini. Maka nanti koordinatnya bacanya dari atas ke bawah 2,0. Nah, 2,0. Kemudian kita hitung yang 3 dan 4. Ya, 3 dimasukkan, X-nya ganti 3, 3 min 2, 1, ketemu 3,1. 4 dimasukkan, 4 min 2, ketemu 2, 4,2. Ini titik yang sebelah kanan udah ketemu. Sekarang titik yang sebelah kiri, hati-hati ya. Titik yang sebelah kiri hati-hati, Pak Riki hati-hati karena nanti jangan sampai lupa dengan definisi nilai mutlak. Kita masukkan yang sebelah kiri 1 min 2. Ya, hasilnya berapa? 1 min 2 itu hasilnya negatif 1 ya, atau min 1. Harusnya di sini itu negatif 1. Kenapa di sini hasilnya 1? Masih ingat tadi definisinya nilai mutlak. Dia hasilnya selalu positif. Maka di sini yang seharusnya hasilnya negatif 1, karena di sini kena nilai mutlak, hasilnya jadi positif. Itu ya, diingat-ingat ya. Jadi saat kamu memasukkan kok hasilnya negatif, dia akan berubah jadi positif. Itulah nilai mutlak. Jadi 1 hasilnya 1,1. Ini positif ya. Kemudian titik yang selanjutnya yang sebelah kiri lagi 0. 0 kita masukkan ke sini ke X, 0 min 2 hasilnya negatif 2. Negatif 2 kena aturan nilai mutlak, harus positif. Maka negatif 2 berubah menjadi positif 2. Hasilnya 0, positif 2, 0,2. Setelah itu udah ketemu semua, tinggal gambar kayak seperti dulu SMP. Pertama kita masukkan titik kuncinya 2,0. Di sini akan menjadi titik luncipnya ya. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada 3,1 dan juga 4,2 sesuai dengan skalanya. Yang sebelah kiri ada 1,1 dan 0,2. Ini. Jadi seperti itulah cara menggambar grafik nilai mutlak. Itu ya. Jadi nilainya yang penting ingat-ingat selalu positif. Kalau nanti kamu gambar grafiknya nilai mutlak tidak seperti ini, tidak luncip V, harus ditinjau ulang. Mungkin ada yang salah di perhitunganmu. Titik yang dimasukkan berapa, Pak? Bebas, boleh ya. Biasanya Pak Riki memakai titiknya sekitar 5 sampai 7, 5 atau 7 biasanya itu. Oke, jadi demikian untuk video pertemuan pertama ini. Untuk anak-anak kelas 10, pembelajaran matematika ini bisa lewat berbagai macam sumber. Bisa dari video pembelajaran ini, boleh kamu cari lewat sumber-sumber yang lain juga boleh. Tapi yang jelas Pak Riki memberikan video pembelajaran ini agar kalian bisa lebih yakin, oh ternyata kelas 10 materinya adalah ini. Tuh ya. Kemudian di sini ada post test, ada 4 soal ya. Ada 4 soal, soal nomor 1, 2, 3, 4 tentang definisi nilai mutlak, penerapannya tadi, dan juga yang terakhir gambar grafik nilai mutlaknya. Untuk tugas ini bisa kamu kerjakan di selembar kertas. Kemudian kamu upload di Google Classroom kelas masing-masing. Ya, bisa dipahami ya. Jadi soalnya ini kamu kerjakan di selembar kertas, ada 4 soal, kemudian kamu upload di Google Classroom kelas masing-masing. Oke? Bisa dipahami pembelajaran kali ini. Pak Riki sudah selesai materinya. Sebelum diakhiri, Pak Riki selalu mengingatkan, selalu jaga kesehatan. Sekarang masih di era pandemi, tolong kurangi aktivitas di luar rumah. Ya.
belajar lewat online terlebih dahulu. Pak Riki juga menantikan pertemuan dengan kalian secara langsung, tatap muka. Semoga dalam waktu dekat pandemi ini bisa segera mereda dan kita bisa kembali ke kehidupan normal yang semestinya. Ya. Jadi kita akhiri, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.